Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Vincentia Ave Triwianda Sinaputar dengan NIM 2907059 dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Analisis dan Evaluasi Bisnis dengan dosen pengampu Kak Ainun Mardiah, SAB MAB. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu pelaksanaan solusi bisnis dan pengelolaan perubahan yang diambil dari berbagai jurnal yang membahas tentang solusi bisnis dan pengelolaan perubahan pada PT Garuda Indonesia. Untuk memulai pembahasan ini, saya mulai dari profil perusahaan. Garuda Indonesia ialah maskapai penerbangan yang selama ini dipersepsikan memiliki citra yang baik sebagai perusahaan penerbangan nasional. Garuda Indonesia ini pun menawarkan layanan produk full service carrier dengan konsep layanan Garuda Indonesia Experience yang mengedepankan Indonesian Hospitality. Dengan produk dan layanan yang ditawarkan, Garuda Indonesia pastinya memiliki tarif harga yang lebih tinggi dibandingkan maskapai lainnya, sehingga target pasar dari Garuda Indonesia ini ialah masyarakat di kelas menengah ke atas. Sekian profil singkat yang saya sampaikan, saya lanjutkan kepada studi kasus di mana ada sebuah permasalahan yang memiliki dampak kepada PT Garuda Indonesia. Masalah tersebut ialah adanya keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 51 tahun 2000 yang mengizinkan siapa saja bisa membuka maskapai penerbangan hanya dengan memiliki modal minimal 1 pesawat. Dengan adanya regulasi tersebut, persaingan bisnis antar maskapai penerbangan semakin terbuka lebar, sehingga diharapkan maskapai penerbangan Indonesia mempunyai daya saing yang kuat. Kompetitor yang dilihat paling mengancam Garuda Indonesia ialah Lion Group. Saat itu, Lion Air menjadi maskapai penerbangan bertarif rendah pertama di Indonesia. Di Indonesia terdapat 2 jenis produk maskapai yang menjadi penguasa pangsa pasar, yaitu full service carrier dan low cost carrier. Full service carrier ini seperti yang ditawarkan oleh PT Garuda Indonesia, sedangkan low cost carrier itu seperti yang ditawarkan oleh Lion Air. Low cost carrier ini merupakan model penerbangan yang unik dengan menerapkan strategi penurunan biaya operasional atau operating cost dan efisiensi cost di semua lini maskapai. Maskapai melakukan hal-hal di luar kebiasaan pada umumnya. Hal-hal yang dilakukan maskapai yang memiliki layanan low cost carrier seperti standarisasi pada kabin dan armada pesawat, menghilangkan tipe kelas bisnis dalam layanan, mengurangi atau menghilangkan layanan dalam pesawat, atau dalam kata lain, layanan tetap diberikan, namun biaya di luar daripada harga tiket. Menyederhanakan proses tiketing melalui teknologi IT dengan menggunakan tiket elektronik, beroperasi pada penerbangan berjarak pendek atau point-to-point, menyederhanakan atau menghilangkan program mileage atau member, menggunakan bandara sekunder atau untuk meminimalisir biaya layanan bandara pada jam sibuk, memanfaatkan penggunaan armada pesawat secara maksimal untuk meminimalisir biaya perawatan armada. Garuda Indonesia mulai merasakan dampak dari persaingan di lingkup domestik dengan adanya pertumbuhan maskapai low cost carrier yang tidak dapat dipungkiri menjadi ancaman karena bisa menjadi substitutif. Hal ini dikarenakan di Indonesia, transportasi udara sangat digemari oleh masyarakat dari segala kalangan karena lebih efektif dan efisien
serta wilayah Indonesia sendiri yang terdiri atas berbagai pulau. Namun sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih transportasi udara yang lebih murah dan terjangkau, sehingga Lion Group menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia yang beralih ke Lion Group karena harga yang relatif lebih murah daripada Garuda Indonesia, PT Garuda Indonesia mengalami penurunan jumlah konsumen serta berbagai kerugian. Kerugian-kerugian tersebut disebabkan karena kompetisi para maskapai penerbangan di pasar penerbangan low cost carrier membuat alternatif pilihan konsumen semakin tinggi, mendorong perusahaan untuk menguatkan merek mereka masing-masing dan mengembangkan strategi untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Karena kerugian yang dialami, PT Garuda Indonesia tidak mau mengalami kerugian terus-menerus. Untuk itu, untuk menghindari kerugian yang besar dari PT Garuda tersebut, PT Garuda Indonesia harus merombak manajemennya. Sehingga dapat disimpulkan dari permasalahan yang ada, yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2000 memiliki berbagai dampak seperti munculnya beragam kompetitor, turunnya jumlah konsumen serta berbagai kerugian, serta berkembangnya produk-produk maskapai low cost carrier. Pada kasus ini dapat disimpulkan dan dapat diambil bahwa faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahan pada bisnis tersebut ialah faktor eksternal, yaitu kompetitor, pemerintah, dan para konsumen. Untuk solusinya akan saya lanjutkan. Solusi yang akan dihadapi atau dilakukan oleh PT Garuda Indonesia yaitu terdiri atas beberapa cara yang saya rangkum menjadi 3 bagian. Sebelum membahas solusi tentunya saya akan menerangkan tentang pengertian solusi bisnis tersendiri. Solusi bisnis ialah kombinasi ide yang digunakan untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Solusi bisnis datang dalam hal pemasaran, penggajian, audit, riset, dan analisis pasar akuntansi. Beberapa solusi yang relevan termasuk evaluasi teknologi, perencanaan strategis, dan sintesis informasi bisnis yang kompleks. Dalam hal ini, saya mengambil solusi bisnis yang datang dalam hal pemasaran serta perencanaan strategis. Untuk perubahan sendiri, perubahan ialah suatu pergantian kondisi dari kondisi lama ke kondisi yang baru. Dalam hal ini, solusi akan membuat perubahan pada perusahaan tersebut. Contohnya, diambil contoh dari PT Garuda Indonesia. Solusi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia ialah merombak manajemennya. Strategi awal dari perubahan manajemen dari Garuda Indonesia sendiri ialah dengan mengubah sistem full service carrier menjadi low cost carrier untuk menarik pasar yang cenderung ke pesawat low service carrier. Dalam hal ini, Garuda Indonesia tetap memiliki produk yang ditawarkan seperti sebelumnya, yaitu full service carrier. Namun, untuk perubahan dari manajemen tersebut tadi, strategi untuk low cost carrier yang digunakan oleh Garuda Indonesia ialah pada tanggal 22 Juni 2012, Citylink berdiri sebagai maskapai berbiaya hemat atau low
cost carrier di bawah naungan Garuda Indonesia Group. Citylink adalah Strategic Business Unit atau SBU dari PT Garuda Indonesia yang melayani penerbangan point-to-point dengan konsep low cost carrier. Citylink meluncurkan dengan alasan untuk menggarap pasar menengah ke bawah dan beroperasi dengan menawarkan penerbangan yang murah yang dapat dijangkau oleh hampir seluruh lapisan masyarakat dengan mengedepankan ketepatan waktu. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Garuda Indonesia tetap memiliki target pasar masyarakat menengah ke atas, tetapi Garuda Indonesia juga menambahkan target pasar oleh masyarakat menengah ke bawah. Namun, faktor penerbangan murah sendiri tidak dapat menarik pelanggan yang signifikan mengingat banyaknya maskapai penerbangan low cost carrier yang sudah berdiri di Indonesia. Namun, Citylink merupakan anak perusahaan dari Garuda Indonesia yang sudah memiliki nama, sehingga Garuda Citylink pun mudah dalam melakukan marketingnya. Walaupun begitu, tetap saja strategi bisnis, marketing, manajemen yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia akan berubah. Meskipun banyak pengurangan harga pada biaya operasional, tetapi PT Garuda Indonesia Citylink tetap memperhatikan dan meningkatkan kualitas pelayanan, ketepatan waktu, kepercayaan pelanggan, fasilitas yang nyaman, dan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan informasi yang terkait akan sangat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan untuk menggunakan jasa yang bersangkutan. Dengan demikian, solusi yang dilakukan oleh Garuda Indonesia atas masalah yang dialaminya membawa perubahan sistem yang baru bagi PT Garuda Indonesia. Beberapa dampak tersebut ialah seperti adanya peningkatan layanan penerbangan baik low cost carrier maupun full service carrier. Penerbangan layanan full service carrier masih meningkat juga dikarenakan masih adanya masyarakat kalangan menengah ke atas yang ingin menggunakan produk Garuda Indonesia yang full service carrier. Banyak pula yang ingin menggunakan produk low cost carrier. Hal ini dikarenakan karena kualitas yang diberikan oleh Garuda Indonesia sesuai dengan harga yang akan dikeluarkan. Yang kedua, adanya efisiensi cost sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan. Efisiensi cost ini akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan juga ketertarikan para investor untuk melakukan investasi di PT Garuda Indonesia. Yang ketiga, mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Garuda Indonesia sangat memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional ketika mereka sudah melakukan layanan low cost carrier tersebut karena peningkatan pendapatan dan keuntungan serta investor yang menginvestasikan modalnya di PT Garuda Indonesia membantu perekonomian nasional. Melalui penjelasan ini dapat diketahui bahwa perubahan pada Garuda Indonesia sesuai dengan yang diberikan oleh Webster's New Collegiate Dictionary, yaitu bahwa perubahan to exchange for an equivalent sum or comparable item atau bertukar untuk jumlah yang sepadan atau sesuatu yang bisa dibandingkan. Perubahan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia ini sepadan atau dapat bisa dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Dari perubahan ini pula dapat diketahui bahwa perubahan yang terjadi di PT Garuda Indonesia direspon baik oleh pihak-pihak eksternal seperti konsumen, investor,
dan kompetitor. Sekian pemaparan materi dari analisis kasus yang saya ambil. Saya ucapkan terima kasih.